kalau kita mau terlibat ke dalam politik, itu adalah pengabdian. Gitu. Pengabdian ya? Pengabdian. Kalau mau kaya, jangan ke politik. Kalau mau kaya, jadilah pengusaha. Saya selalu percaya bahwa kelahiran kita itu memang pasti ditentukan oleh Tuhan. Dan kebenarannya adalah saya dan saudara, kita semua dilahirkan di Republik ini, yaitu Republik Indonesia. Sebuah negara yang sangat besar, dan bahkan kita juga tahu bahwa kaya dengan mineral, kemudian alamnya juga sangat cantik, kemudian tanahnya subur. Nah, oleh karena itu negeri ini harus dikelola dengan sistem pemerintahan yang tentunya solid ya. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga nggak boleh lupa bahwa kita punya peran untuk masuk, bukan cuma untuk menjadi orang yang ada di luar pemerintahan, tetapi kalau bisa ada orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan tuh yang masuk di pemerintahan Republik ini. Nah, di tengah-tengah kita di Good News Program ada seorang narasumber yang luar biasa nih. Ada seorang senator, anggota DPD Republik Indonesia dari perwakilan Kalimantan Timur, yaitu saya menyambut sahabat kami yaitu Bapak Julianus Henok. Puji Tuhan. Selamat datang Pak di Good News Program. Selamat kehormatan nih. Salam. Kedatangan senator Republik Indonesia. Ya, puji Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, apabila baru pertama kali ini Anda berinteraksi dengan kami, salam kenal tentunya. Jangan lupa untuk memberikan support. Please berikan support kepada kami dalam bentuk bisa subscribe daripada channel ini. Kemudian Anda boleh juga share ulang dan juga memberikan komentar tentang apa yang Anda dapat pelajari dari konten ini. Silakan, Dep. Pak Julianus kok bisa menjadi anggota DPD RI? Itu kisahnya kayak apa, Pak? Emang dari dulu punya cita-cita mau jadi politikus atau bagaimana? Nggak ada sebenarnya, ada cita-cita jadi politikus. Saya berpikir orang tua saya hamba Tuhan, ibu saya guru, ya setidaknya saya berpikir ya kepingin jadi pengusaha bisnis, sambil melayani Tuhan lah. Karena Papanya hamba Tuhan? Papa saya pendeta. Oh, di Kaltim, Pak? Di Kaltim, pendeta perintis itu tahun 52-an udah beliau melayani Tuhan. Wow. Merintis di pedalaman Kalimantan Timur, masuk ke dalam pedalaman. Sebenarnya beliau dulu orang Pertamina, kerja di Pertamina. Oh, oke. Zaman Belanda. Iya. Oh, oke. Tapi keterpanggilan beliau menjadi hamba Tuhan. Kemudian ada KKR dari Amerika zaman itu, tahun 50-an. Nah, setelah saya menamatkan manggung pendidikan saya aktivis sosial masyarakat yang banyak. Yeah. Pasti juga saya melayani Tuhan di berbagai organisasi aras gereja maupun organisasi Kristen. Yeah. Tapi bukan pendeta ya. Yeah. Saya sering berkata, saya bilang, saya pembantunya pendeta. Tapi saya melihat Bapak juga berkhotbah di mana-mana ya. Saya supportingnya pendeta. Ya. Namanya pembantu pendeta ya, otomatis mengikuti pendetanya bagaimana cara. Betul. Tapi dari pemuda saya ketua pemuda di Surabaya ya. Iya. Saya melayani dulu namanya Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas, ya, pelayanan. Ya intinya setelah selesai saya pulang ke Kalimantan Timur, ada satu ayat yang saya pegang. Apa itu, Pak? Matius 6:33, ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya. Dan seluruh kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Ketika kita sudah mencari Tuhan, saya yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak mungkin salah. Waktu itu umur berapa Pak Julianus? Saya kembali waktu ayat Matius 6:33 itu. Oh, semenjak Bapak dapat itu. Iya, jadi saya ketua pemuda di kota Surabaya. Saya pelayanan di sana juga, anak-anak muda di Perkantas. Nah, tatkala saya harus kembali ke Kalimantan Timur, ibu saya bilang kembalilah. Kalimantan Timur begitu luar biasa. Kalau persaingan, kalau di kota besar Surabaya kan persaingan cukup ketat. Persaingan. Tapi kalau kita mau kembali ke daerah, kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Kaltim itu kaya ya? Kaya sekali ya? Sangat kaya. Kalau orang bilang tuh, saya ingat dulu di atasnya itu ada kayu-kayu ya? Ya. Di tanahnya ya? Atas kayu, di bawahnya mineral. Kalau sudah ditebang habis, itu ada batu bara, emas. Dibor, ada minyak bumi. Terus kadang-kadang ada emas, ada perak, ada berlian juga ya?
kalau berlian tuh di daerah Kalimantan Selatan. Oh, yang di Banjarmasin. Banjarmasin, Martapura. Iya, iya. Saya iya, di Kalimantan Timurnya. Iya, iya. Berarti dalam benak Julianus muda, apa segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu dalam Matius 6:33 ini seperti apa? Apakah nanti akan menjadi penguasa daerah dengan semua kekayaan alamnya atau bagaimana? Nah, saya dapat ayat ini ya, Matius 6:33. Iya. Saya sudah melayani Tuhan semasa pendidikan saya selesai, saya harus kembali ke daerah berkarya. Nah, ketika sudah saya menyelesaikan pekerjaan Tuhan, Iya. saya melayani, maka cari dulu kerajaan Allah sebenarnya, maka semua akan ditambahkan. Otomatis saya berpikir ini harus saya imani ini, ya, saya imani dan saya lakukan apa saja yang saya kerjakan. Karena iman tanpa tindakan Hakikatnya adalah mati. hakikatnya mati. Iya. Ya. Jadi pulang ke Kalimantan itu bukan hal yang mudah. Ya, memulai dari awal. Ya namanya kita bisnis macam itu harus punya modal. Betul, Gitu. betul sekali. Dari mulai bawah, Pak Pendeta. Ya, kami punya kebun buah di daerah pedalaman besar. Buah apa, Kebun Pak? buah kayak kalau saya bilang cempedak, durian. Nah, Oh, oke. mengawali dari jualan buah dulu. Oh, jualan buah. Iya, iya, Bawa iya. buah dari kebun, kemudian bawa di kota Samarinda, gitu, di kota kita jual. Nah, kemudian perlahan-lahan masuk ke pengusaha ya, bikin perusahaan CP ya. Kemudian saya sebagai kontraktor ya, Iya. berjalan. Kemudian ada organisasi pemuda, organisasi daerah gitu, organisasi adat. Ya, saya banyak berkecimpung di organisasi masyarakat adat Dayak, organisasi betul. lokal. Ya berjuang untuk keadilan lah masyarakat di daerah. Setelah itu perlahan-lahan ya, saya melihat keadilan di Indonesia ini tipis ya. Tipis. Kurang maksudnya, Pak. Kurang. Iya. Oleh sebab itu kita perlu terlibat di dalam politik, ya toh. Saya melihat ada kalau bicara Alkitab ya, ada orang-orang hebat di dalam Alkitab Iya. sebagai anak-anak Tuhan yang terjun dalam dunia politik seperti Yusuf, seperti Daniel. Iya. Iya. Itu orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, tetapi mereka punya ciri karakteristik takut akan Tuhan. Betul. Nah, Itu penting ya, Pak ya. penting ya dalam hal itu. Saya pernah nyalek itu berapa kali? Saya pernah 2 kali maju caleg, Iya. kemudian maju wakil wali kota di Samarinda, Iya. gagal. Oh, oke. Gagal. Kenapa gagal? Karena saya tidak mau main-main uang. Oh. Mohon maaf, kadang-kadang di politik ini identik ya harus berbiaya besar. Kos Iya. politik kita di Indonesia ini mahal, ya. Iya. Sangat mahal. Tapi saya karena saya mengingat firman Tuhan kita harus jalan lurus ya. Saya tidak mau coba bermain dengan uang. Jadi 3 kali saya coba di politik, gagal. Yang keempat ketika saya maju DPD RI, saya minta kehendak Tuhan. Tuhan, ini langsung loncat ke pusat saya bilang. Wow. Ya Tuhan. Iya. Ya. Setelah berbagai organisasi, saya ada di Christian Center, saya ketua Christian Center Kalimantan Timur, saya berbagai organisasi Kristen, ya. Kemudian saya juga di Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia, cendekiawan-cendekiawannya Kristen, ya, terlibat di berbagai organisasi ya. Akhirnya teman-teman dari berbagai organisasi ini meminta saya maju ke DPD RI. Ya kita mencoba dan kita coba turun menyelami kondisi masyarakat yang ada, ketidakadilan yang kita terima, ya tahu. Ya, terutama kita Kalimantan Timur begitu kaya luar biasa, tetapi banyak masih orang miskin, ya tahu. Masih masyarakat yang miskin kondisinya di pedalaman, infrastruktur masih rusak parah. Nah ini Betul. perlu orang-orang yang berani berjuang, bersuara Iya. keras. Ya. Menyuarakan. Saya rasa Menyuarakan. memang seringkali ada banyak ironis ya Pak di Indonesia ini. Karena yang seperti kita semua tahulah, hampir di semua pulau-pulau Indonesia ini memiliki kekayaan yang sangat berbeda-beda dan beberapa sangat kaya sekali. Tetapi tidak menutup bahwa ada banyak pulau-pulau atau daerah yang kaya justru masyarakatnya terperosok di dalam kemiskinan yang tiada seperti jurang yang tanpa batas gitu loh. Kenapa ya kira-kira Pak? Ya sebenarnya kadang-kadang kembali ke masyarakat itu sendiri. Iya. Masyarakat kita kebanyakan malas, gitu. Kebanyakan ya? Kebanyakan malas. Ya. Gitu. Sumber dengan dipenuhi oleh sumber daya alam banyak karena tingkat sekarang persaingan maksud saya, tingkat persaingan sekarang tinggi, gitu. Kalau orang yang datang ke Kalimantan Timur begitu luar biasa banyak, ya apalagi sekarang menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, ya otomatis
persaingan-persaingan itu terus akan terjadi. Dan kalau kita kalah dalam persaingan, otomatis kita terimbas dan kita kalah. Itulah yang membuat banyak tingkat kemiskinan tinggi masih di daerah-daerah ya. Iya, terutama daerah yang kaya tadi itu. Terlena dengan kekayaan sumber daya alamnya. Oh, terlena ya. Terlena. Bahkan investor-investor yang masuk ambil sumber daya alam tidak kurang melibatkan orang daerah. Banyak kekayaan daerah itu dikeruk oleh pengusaha-pengusaha yang kembali keluar Kalimantan Timur sendiri gitu loh. Jadi SDM-nya ini ya SDM-nya yang mesti ditingkatkan baik cara berpikirnya maupun skillnya ya Pak. Iya. Oke. SDM. Nah, terus waktu Bapak berhasil nih dalam pemilihan DPD RI, itu menggunakan uang nggak? Karena yang 3 tadi kan nggak berhasil gitu. Tetap Bu Pendeta, saya berprinsip segala sesuatu itu ada masanya, segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, pasti Tuhan pun kasihan. Saya minta belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihan. Ya. Sampai saya tantang Tuhan begini, Tuhan ini terakhir saya maju. Wow. Kalau ini ndak jadi ya sudah, aku tak ngurus kerjaanku sendiri, udah capek jadi parlemen jalanan selama ini. Berjuang buat keadilan daerah, berjuang buat masyarakat. Gitu. Kita mohon maaf kalau bicara parlemen jalanan itu kita hanya cuap-cuap banyak bersuara, tapi kan kita tidak ada dalam parlemen benaran. Nah, ya puji Tuhan, rupanya Tuhan kasihan juga sama saya. Sama mungkin kayak Pak Presiden kita, Pak Prabowo keempat kali baru jadi ya. Sama saya juga keempat kali Pak Presiden baru jadi. Tapi mungkin makna apa dari setiap kegagalan itu kan pasti ada pelajarannya Pak. Nah, kalau dalam setiap kegagalan yang Pak Yulianus sendiri alami, apa makna-maknanya? Pak Pendeta Daniel, saya terbiasa hidup oleh iman. Iya. Gitu. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena belum tentu hal yang buruk kita rasakan, mungkin bagi kita, itu buruk bagi Tuhan. Gitu. Betul. Gitu, belum tentu ya. Setuju. Gitu. Kadang-kadang kita harus menintrospeksi, ada kekurangan apa. Siapa tahu pada saat itu saya salah jalan, gitu. Ada masalah hukum kan bisa saja. Bisa. Ya, bisa saja. Tapi saya tak mensyukuri, berarti ada kehendak Tuhan yang lain. Apalagi saya maju on the track ya. Saya tidak mau bermain uang, saya tidak mau, ya intinya saya hanya kos politik. Berarti kos politik ini adalah ya biaya-biaya politik kita, seperti kita cetak spanduk, biaya minyak itu, ajak orang makan bersama, itu kan hal-hal yang memang normal. Ya normatif lah kos politik. Nah, tidak pernah saya bermain money politik. Money politik itu adalah ya bagi-bagi uang, supaya orang memilih. Saya tidak melakukan itu karena saya yakin hal itu kurang berkenan lah. Terutama ketika saya menang dengan money politik, otomatis saya tidak ada rasa kepuasan, berarti saya mengandalkan uang, bukan mengandalkan Tuhan. Setuju. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, saya yakin, iman saya yakin, nah pasti Tuhan pasti waktu yang terbaik. Segala sesuatu ada masanya. Firman Tuhan berkata demikian. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya. Ya. Nah kalau waktu dulu Bapak tadi berkata aspirasi jalanan ya, mengedepankan tentang parlemen jalanan. Parlemen jalanan, maaf ya, parlemen jalanan, mengedepankan tentang aspirasi masyarakat. Nah, sekarang waktu Bapak menjadi DPD ini, perbedaannya apa yang bisa Bapak lakukan? Mungkin Bapak bisa terangkan juga tentang, mungkin masyarakat masih rada bingung nih, DPD itu, senator itu apa sih bedanya yang dengan mana, gitu? dengan DPR, ada DPRD. DPRD, ini mungkin memberikan edukasi juga, atau anggota MPR, apa bedanya? Iya, baik Pak Pendeta. Dulu sebelum reformasi, DPD namanya utusan daerah atau utusan golongan. Utusan daerah atau utusan golongan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 harus ada utusan daerah. Utusan golongan itu diwakili oleh mungkin sultan, raja-raja atau tokoh-tokoh tokoh daerah. Orang-orang penting dari daerah. Tapi itu dipilih oleh pemerintah. Dipilih oleh pemerintah. Nah, ketika reformasi itu diubah menjadi dipilih oleh rakyat. DPD RI adalah perwakilan dari daerah dipilih rakyat. Jadi kalau negara itu ada syarat. Suatu negara itu ada rakyat, ada daerah, ada pemerintahan. Nah, kalau rakyat ini diwakili oleh partai politik.
DPR RI kalau di pusat ya. Oke, baik. Ya, DPR RI. Kemudian keterwakilan daerah, ya seperti saya Kalimantan Timur, diwakili oleh DPD RI atau Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Kemudian pemerintah itu diwakili oleh presiden. Nah, gabungan daripada DPD dan DPR RI itu namanya MPR RI, Oh, gitu. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, gabungan. Gabungannya. Ya, dulu MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara yang bisa mengangkat bahkan memberhentikan presiden, itu gabungan di dalam MPR. Nah, apa yang saya lakukan selama ini? Saya baru duduk kurang lebih jalan 5 bulan nih, Pak Pendeta, Ibu. Kurang lebih 5 bulan. Tapi saya selalu berusaha bersuara keras untuk membela kepentingan-kepentingan daerah. Bukan hanya Kalimantan Timur. Ini sekarang saya terpilih adalah DPD Nasional. Republik RI. Indonesia. Oke, Hanya baik. daerah pemilihan Pemilihannya. saya dari Kalimantan Timur. Tapi kalau begitu jadi senator itu Sudah mewakili seluruh se-Indonesia. rakyat Indonesia. Oh, Ya. gitu. Tuan kami adalah rakyat langsung. Ya toh? Jadi bukan petugas partai. Bukan petugas partai. Petugas rakyat. Petugas rakyat. Oke. Ya toh? Ketika kami tidak mampu bersuara, tidak mampu berbicara keras, tidak mampu menyampaikan aspirasi lidah dari rakyat, ya, menyambung lidah rakyat, maka kami akan diprotes oleh rakyat. Kami sudah mengirim, kenapa enggak? Ibaratnya diam saja, kenapa enggak mau bergerak? Nah, otomatis kami punya kewajiban berbicara, gitu, bersuara, bahkan dalam ketatanegaraan kami sebagai lembaga tinggi negara, kami punya hak untuk memanggil menteri, ya, ya kami berhak untuk memanggil lembaga-lembaga negara lainnya untuk mengundang mereka ketika di daerah di Indonesia ada yang kurang, ya. Contoh kemarin ada masalah Pertamina, minyak kurang, ya. Kami bisa mengundang direktur Pertamina karena saya ada di komite saya. Kemudian saya di komite 2 itu membidangi infrastruktur, membidangi SDM, energi sumber daya mineral, ya, membidangi BUMN, ya, itu mitra kerja kami, termasuk peternakan, ya, perkebunan. Itu yang menjadi mitra-mitra kami di Komite 2. Sehingga pada saat ada masalah-masalah daerah yang menyangkut hal-hal demikian, seumpama di Kalimantan Timur atau di Papua kurang pupuk, ya, kami bisa memanggil Menteri Pertanian, Menteri ini kenapa, atau dirjennya, ini tolong dibantulah di sana. Minyak semua Pertamina, ada susah minyak, ya tinggal kami panggil. Pak Direktur Pertamina, tolong ini daerah Aceh ini kenapa minyak mahal dan sebagainya, ya. Kuota ditambah dong. Apa menjadi masalahnya, beban pengiriman sebagai ke sana. Nah, itulah kami bersuara buat daerah. Gitu. Berarti DPD ini mengawasi jalannya pemerintahan. Ya. Demikian ya. Ada 3 fungsi kami legislatif, yaitu menyusun anggaran, yang kedua undang-undang, menyusun undangan, membuat undang-undang, yang ketiga pengawasan. Tapi DPD RI ini lebih banyak fungsinya di pengawasan. Kinerja pemerintah, kinerja lembaga-lembaga negara lainnya yang berhubungan dengan eksekutif, ya, pemerintah daerah, termasuk kalau saya di salah satu alat kelengkapan namanya Badan Akuntabilitas Publik, ya, saya wakil ketua 1 di Badan Akuntabilitas Publik. Nah, di sana kita menerima laporan-laporan masyarakat langsung yang berhubungan dengan maladministrasi, ya. Jadi kebanyakan kasus-kasus tanah dengan perusahaan, antara masyarakat dengan perusahaan, itu banyak sekali masuk laporan. Nah, sehingga pada saat begitulah masuk laporan itu, ya, kami akan menerima dan kami akan memanggil instansi terkait, ya, di pusat, ya, termasuk kayak Menteri ATR BPN, Pertanahan Nasional, atau yang berhubungan dengan perkebunan dan sebagainya. Kalau jadi, gitu fungsi kita lebih banyak. Beberapa masalah-masalah yang lagi hot ini boleh kami tanyakan, ya? Silakan. Sepanjang saya bisa Tanyakan jawab. kepada pengawasnya. Panjang saya bisa jawab, saya akan jawab. Terbuka. Yang paling hot adalah pengoplosan bensin. Pertalite menjadi Pertamax. Nah, ini mungkin pemirsa sekalian ada bingung nih, Good News Program kenapa bertanya ini, karena ini mumpung ada narasumber yang kompeten di bidangnya gitu. Jadi kita nggak mengada-ngada, dan ini perlu, karena sebagai anak Tuhan kita juga perlu mengerti, ya, dalam hal ini. Pak, bisa terangkan semestinya apakah benar bahwa hal itu terjadi dan kenapa kok ini bisa terjadi, ya, Pak? Iya, sebenarnya kami juga sudah RDP, rapat dengar pendapat dengan Pertamina, menanyakan permasalahan ini, gitu. Ya, Pertamina pun
mereka berjanji apa yang menjadi masalah-masalah hal seperti itu mereka akan perbaiki. Ya masalah pengoplosan minyak itu ya terbukti Direktur Patraniaga ya Direktur Utama Patraniaga itu yang marketingnya produk-produk Pertamina kan sudah ditangkap. Betul. Ditangkap. Ya berarti kalau sudah ditangkap itu berarti benar dong. Berarti benar terjadi. Ya, tinggal tunggu putusan pengadilannya. Apakah itu benar atau bersalah atau tidak? Nah, itu yang membuktikan nanti. Ya. Tapi saya berharap, ya saya sudah menekankan kepada Pertamina, ya toh, kalau memang mereka tidak mampu kerja, mereka harus mundur. Ya, jangan bikin rakyat tambah susah. Ya. Yang saya minta kepada mereka tambahlah kuota minyak. Kalau di Jawa masih lumayan, Pak Pendeta. Iya. Kalau di daerah-daerah terpencil ya. Orang nggak antri, Iya. gitu. Kalau di daerah-daerah, gitu, sudah mahal antri pula, gitu. Itu yang menjadi masalah-masalah di daerah. Harapan Presiden ekonomi kita tumbuh 8%. 8%, betul. Bila mana cari minyak aja susah, gitu. Orang mau cari gas aja susah. Jadi negara harus hadir, negara harus bertanggung jawab, ya, mensejahterakan rakyat sesuai dengan undang-undang dasar ya. Pak Julianus, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Indonesia? Karena sejak pemerintahan Pak Prabowo ini kayaknya banyak sekali kasus korupsi yang terbongkar gitu, satu persatu gitu kan. Itu kan padahal rakyatnya netizen udah bilang tuh, abis Pertamina, abis ini pasti PLN. Dan beneran ada juga kasus korupsi di PLN. Ini sebenarnya Banyak. sedang bersih-bersih atau sedang apa Pak Julianus? Ada orang bilang mungkin ganti pemain atau apa gitu. Nah, gimana nih? Iya memang susah korupsi diberantas di negara ini masih agak sangat sulit ya. Ya pertama kalau di kami dunia politik ini cost politik tinggi, mahal ya. Untuk bisa jadi itu sekian M harus habis. Gitu. Saya enggak perlu sebut berapanya, tapi sekian M. Masyarakat tahu lah ya. Bukan 100 juta lagi. M. Bukan cuman single digit M, double digit M. Iya, double digit M. Masyarakat atau pemirsa silakan di Google untuk dicari tahu. Untuk jadi anggota wakil rakyat itu besar. Kemudian demikian juga pegawai negeri atau ASN, aparatur sipil negara. Gaji mereka juga sangat kecil, minim gitu. Nah makanya sepertinya ke depan pemerintah harus memperbaiki sistem gaji supaya kondisi itu tidak membuat mereka korupsi kembali ya, aparatur sipil negara khusus istilahnya pegawai negerinya pemerintah. Iya. Ya. Karena kalau biaya kehidupan mahal tidak diimbangi oleh pendapatan yang bagus, otomatis otak jadi kotor. Mau nyekolahkan anak nggak bisa, kebutuhan kehidupan terbatas, akhirnya berpikir korupsi. Akhirnya seperti tadi Ibu, terjadi beberapa badan usaha milik negara korupsi. Tadi Ibu bilang Pertamina, kemudian di PLN, belum lagi di Garuda, rata-rata tidak pernah untung ini. Badan usaha milik negara jarang untung ini. Ini yang menjadi sorotan saya juga. Ya. Profesionalis manajemen itu harus diubah. Yusuf orang yang jujur yang bisa berkenan dia bisa menjadi bekerja buat negara. Nah, kita berharap kita ke depan ya mudahan doakanlah kami Pak Pendeta, Bu Pendeta supaya kami bisa menjadi Yusuf akhir zaman. Puji Tuhan. Akhir zaman bisa bekerja maksimal buat bangsa dan negara ini merubah kondisi negara yang katanya gelap, Indonesia gelap ini. Jadi Indonesia terang. Ya. Kalau ada banyak anak Tuhan berdoa, banyak hamba Tuhan berdoa buat negara ini. Bukan gelap, mudah-mudahan terus. Kalau kita membaca di publikasi yang ada ya, terutama majalah-majalah itu sangat serem loh Pak. Berbicara tentang kondisi, terutama tentang Pertamina tadi deh. Satu yang menggelitik itu, kenapa kok itu semua seakan-akan ada pembiaran terjadi. Gitu. Dan kemudian yang kedua, saya masih ingat kalau nggak salah 3 tahun yang lalu itu santer ada berita bahwa Pertamina ini di bawah Presiden Jokowi memerintahkan membuat kilang minyak. Tapi sampai sekarang refinery atau kilang minyak itu saya nggak tahu ya, mungkin saya salah ya, tapi belum ada terbentuk sehingga impor itu sangat tinggi sekali gitu. Menurut Bapak gimana? Itulah bisnis minyak itu licin.
Ya, Karena minyaknya yang dipegang juga licin ya. Dan sangat menguntungkan. sangat menguntungkan. Ya. Ya sebenarnya zaman pemerintah Presiden Jokowi ada, tapi tidak maksimal. Nah sementara ini lagi dibangun lagi. Saya dengar terbaru zaman pemerintah Presiden Prabowo terbangun. Nah kebanyakan kalau saya melihat ya produksi minyak kita itu kebutuhan minyak Indonesia itu kurang lebih 2 juta barel per hari ya. Iya. Kalau kondisi kebutuhan minyak. Sementara produksi minyak kita ini di Indonesia kurang lebih hanya 800.000 barel. Oh, Ini oke. pun terus menurun. Ya kan ada selisih yang cukup tinggi itu. Terus menurun ya. Karena apa? Banyak sumur-sumur tua, teknologi yang kurang efektif lagi ya. Akhirnya kita cost produksi itu lebih tinggi. Nah, akhirnya negara kita melaksanakan import ya. Nah, ini yang menjadi kendala. Kalau apabila import tidak dilakukan, ya otomatis juga kita akan kekurangan minyak. Tetapi tadi betul Pak, harus ada refinery, pembangunan kilang-kilang yang baru supaya memang bisa dimaksimalkan produksinya ke depan. Saya minta juga berbicara dengan Pertamina, mereka berusaha semaksimal mungkin, bahkan mencari daerah-daerah baru ya penghasil migas, minyak dan gas, termasuk Kalimantan Timur. Ada daerah baru ya gasnya luar biasa. Padahal di Kaltim kan itu sumber kilang minyak banyak banget kan ya? Iya, di kota Balikpapan itu. Iya. Ya, itu cukup besar di sana Iya, penampungan minyak. Dan Kaltim itu lebih banyak gasnya. Gas, itu oke. biasa. Ya. Jadi intinya tetap kita berdoa buat khususnya Pertamina ke depan harus lebih baik lagi gitu. Iya, bukan cuman Pertamina loh ya, tentang tadi apa itu PLN, terus Antam. Jadi orang jadi bingung nih Pak, Ya. kenapa kok negara ini begitu kacau seakan-akan ya? Ya. Kembali mungkin ya ketegasan pemerintah, presiden, gitu, dan aparat penegak hukum. Ya terkadang kalau kita, kembali saya tadi bilang, kalau memang penegakan hukum ini tidak tegas di negara kita, ya ini akan terus berlanjut. Nah, di Cina, ya negara Cina, dengan diterapkannya hukuman mati, ya Nah, itu dia. orang menjadi takut korupsi, tidak berani korupsi. Dulu sama, di Cina itu sama dengan di Indonesia. Sama korupnya berapa gitu. puluh tahun yang lalu mungkin ya. Iya. Nah, zaman perubahan presiden, maka akan ubah aturan supaya Nah, apakah mungkin bahwa hukuman mati bagi koruptor di Indonesia ini dilakukan? harusnya kalau Indonesia mau maju, saya setuju. Pembuktian terbalik pun harus Belum setuju. ada yang menyuarakan. Perampasan harta koruptor itu pun harus Dimiskinkan maksudnya. Ya, perampasan. Ya, Ini sudah miskin. disuarakan atau belum di Senayan? Sudah disuarakan, tapi semua kan masih banyak kepentingan ya. Kita tidak tahu tanda kutip ya. Berarti memang benar ada kepentingan ya Pak ya? Ya, rasanya kalau belum disahkan berarti betul ada kepentingan. Gimana nih masyarakat nih? Iya. Nah Ya, Pak, kita berharap sih Presiden Prabowo, ya beberapa kasus-kasus besar beliau di zaman beliau ini kurang lebih 4-5 bulan ini sudah beliau memimpin negara ini. Saya berharap juga ya dengan adanya penemuan kasus besar korupsi ini bisa terungkap ya terus ke depan ya. Yang penting pemerintah jangan hanya omon-omon aja ya, seperti Pak Prabowo bilang, jangan banyak omon-omon, turun ke bawah, lihat kondisi ya. Yang nggak benar, pejabat-pejabat negara yang nggak benar ganti. Saya sepakat itu, setuju itu. Iya, jadi ini sedang diganti semua kan? Ya mulai perubahan. Jadi yang baik ya kita harus dijaga, diopeni lah bahasa Jawa ya. Iya. Yang buruk buang. Artinya Pak, ketika satu kasus terbongkar, kasus berikutnya terbongkar, kan rakyatnya jadi kaget gitu. Kok kemana kita noleh semuanya kasus-kasus korupsi gitu kan? Harusnya kita merasa, oh ini bagus nih karena lagi bongkar-bongkar, lagi bersih-bersih nih. Habis ini dikasih pejabat diganti Pengganti. dengan orang-orang yang lurus, orang-orang yang bersih. yang lebih gitu. kompeten, lebih lurus, lebih bersih. Atau kita malah menjadi down dan merasa bahwa negeri ini nggak ada harapan gitu. Kalaupun diganti paling juga sama kurang lebih. Ya itulah fungsi kita anak Tuhan. Kembali kalau kita kembali ke Alkitab, fungsi anak Tuhan kita harus banyak berdoa buat bangsa dan negara ini. Kalau kita semua ikut mengutuki, kapan bangsa ini bisa beres. Betul, itu setuju. Orang yang nyapu kalau dia sapunya tidak bersih kan pasti kotor ya. Kotor terus. Kotor iya. terus. Otomatis
harus ada sistem ke depan pemerintah betul-betul memilih dan memilah ya. Itu direktur BUMN pokoknya yang banyak berurusan hubungan dengan masyarakat, PLN, Pertamina, sebagainya tadi itu ya, yang banyak disorotan, itu banyak menyangkut hajat hidup orang banyak, itu betul-betul negara harus memperhatikan, jangan asal pilih ya, gara-gara konco, pertemanan atau tim sukses, jangan juga lah, supaya negara kita tambah baik ke depan. Sekali lagi kita berdoa buat presiden kita, beliau dikasih Tuhan hikmat, marifat, bijaksana untuk bagaimana mengelola negara ini dengan baik. Kan ini ujian bagi beliau juga. Apabila beliau berhasil memperbaiki keadaan negara ini, bangsa ini, ya sesuai keinginan beliau, bahwa beliau sedih banyak kemiskinan, beliau sedih banyak orang tidak sekolah, gitu. Ya otomatis ke depan beliau akan dicintai rakyat, akan terpilih kembali. Itu test case-nya. Tapi kalau beliau tidak mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan rakyat, otomatis susah ke depan untuk dipilih kembali. Hukumannya bagi rakyat, apabila termasuk kami wakil rakyat, apabila kami tidak mampu berbuat untuk daerah, hukumannya adalah jangan dipilih kembali. Ya, tapi repotnya kadang-kadang rakyat ini milih siapa yang ada uangnya. Nah, itu. Jadi rakyatnya juga harus bijaksana. Rakyatnya pun jangan cuma memilih siapa yang caleg yang kasih uang baru dipilih. Janganlah, kita pilih yang punya bobot, yang mampu bekerja buat rakyat, yang punya visi misi yang jelas, mau bekerja, mau turun langsung kepada rakyat. Ya. Kalau cuma mau cari uang ya suruh aja mereka jadi pengusaha gitu. Sebab di negara ini sekarang ini pengabdian ya. Saya sering berkata saat ini di negara ini kalau kita mau terlibat ke dalam politik itu adalah pengabdian. Gitu. Pengabdian ya. Pengabdian. Kalau mau kaya jangan ke politik. Kalau mau kaya jadilah pengusaha. Tapi kalau kita lihat Pak, nggak menutup kemungkinan juga misalnya para pejabat negara yang bertugas itu kan kalau LHKPN ya, itu setiap 2 tahun atau 5 tahun kekayaannya melipat gitu Pak. Nah seperti tadi Bapak bilang kan cukup ironis bahwa menjabat sebagai pejabat negara itu pengabdian tetapi kekayaannya bisa double. Nah itu kan sesuatu yang bertolak belakang. Berlipat itu belum tentu juga korupsi Pak. Belum tentu, memang belum betul, tentu. Betul. Bisa saja saya punya tanah itu naik berlipat kali ganda. Saya punya aset semua di Jakarta. Tiba-tiba itu tanah itu naik. Akhirnya otomatis harta bertambah. Yang dulu mungkin tahun lalu harga tanah itu 5 juta per meter. Itu tiba-tiba naik jadi 7 juta. Atau 10 juta. Atau 10 juta. Sehingga otomatis bertambah. Kan ada juga laporan-laporan pendapatan. Kadang-kadang yang membuat naik itu aset. Gitu. Aset yang nilainya berubah banyak drastis biasanya kadang-kadang. Nah jadi tolak ukur ya kebenaran kita semua adalah ketika mereka mau kerja yang benar, turun kepada rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat gitu. Itulah orang-orang yang mau kerja yang benar gitu loh. Nah kalau Bapak sedang di dalam posisi Bapak ini, ada nggak sosok yang paling menginspirasi Bapak dalam Bapak sebagai kiblat gitu loh, dalam berpolitik ini? Ya, ada satu bahasa Soekarno, presiden kita pertama Soekarno berkata, berikan aku 10 pemuda maka aku mengubah bangsa ini. Keren itu. Ya. Jadi biarlah kita menjadi, ketika kita dipercaya rakyat, kita dipercaya Tuhan untuk duduk di dalam suatu kondisi seperti saya sebagai wakil rakyat di senator DPD RI, ya, biar saya bisa berbuat seperti yang Presiden Soekarno katakan tadi, ya, bisa menjadi orang-orang yang bisa berbuat banyak buat bangsa dan negara ini melalui apapun yang karya-karya kita lakukan, ya toh. Itu bagi saya ya Pak. Dan kita kalau kita kerja ini takut akan Tuhan, prinsipnya ya aman itu sudah barang. Gitu? Kita akan menghindari yang namanya korupsi, kolusi dan sebagainya. Tapi ketika kita tidak takut Tuhan ya sudah. Tapi godaan ada Pak? Wih banyak godaan. 5 bulan ini apakah sudah timbul godaan di kanan kiri? Nah kalau di DPD ini godaannya tidak terlalu banyak karena kami tidak melaksanakan fungsi anggaran, maksudnya tidak menyusun anggaran. Gitu. Kami tidak bisa bermain proyek macam sebagainya. Jadi bekerja relatif. Dan kami
punya moto profesionalisme. DPD yang baru ini kami senator, maka tingkat survei Kompas DPD RI menjadi 4 lembaga yang terpercaya oleh masyarakat. Gitu. Jadi ya karena kinerja kita berusaha profesional ya, berarti sesuai rule ya, on the track ya, kita kerja betul-betul. Ya, ya. Beberapa hari yang lalu Pak, saya baru membaca ada kasus Kapolres NTT itu melakukan tindakan percabulan kepada anak-anak di bawah umur. Dan kasus ini justru yang blow the whistle itu intelligence dari Australia. Begitu Pak. Akhirnya sekarang sudah ditangkap, sudah Dinonaktifkan. sedang bergulir kasusnya, maksudnya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana dengan sosok-sosok polisi yang seharusnya melindungi, mengayomi masyarakat, tapi ternyata malah menyakiti masyarakatnya. Iya, sebenarnya kalau berbicara tribrata Polri, itu mereka harus mengayomi, melindungi masyarakat ya. Tapi ini kan oknum Bu ya. Nah, kalau dibilang oknum, maaf Pak saya potong, kalau mau dibilang oknum Pak, kenapa oknumnya banyak banget maksudnya? Ya. Kalau oknum 1, 2 oke. Tapi kalau kita noleh kiri oknum kanan, oknum kiri lagi oknum. Terus bagaimana kita sebagai rakyat harus bersikap? Ya inilah yang ke depan Polri pun harus berbenah. Memang oknum tidak kita samaratakan semua. Banyak masih polisi yang baik ya. Ya, setuju. Tetapi yang polisi-polisi yang rusak seperti ini, oknum-oknum polisi yang rusak ini, ya pimpinannya pun harus bertanggung jawab ya. Otomatis kalau Kapolres dibawa ke Polda gitu. Kalau Kapolda yang rusak ya Kapolri harus bertanggung jawab gitu. Ya silakan langsung dipecat, diganti gitu, karena hukumannya biasanya mereka lebih berat Bu. Karena mereka aparat penegak hukum harusnya lebih berat gitu. Karena mereka sudah paham hukum, mengerti hukum, tapi mereka berbuat apalagi tindakan asusila seperti itu. Ya jadi kadang-kadang itu mungkin pengaruh narkoba atau minum-minuman keras gitu. Iya, saya itu baca ada dia. Ya, jadi itu yang ke depan saya berharap juga Polri berbenah diri ya. Karena kadang-kadang ya banyak hal ya terjadi di Polri ini juga tadi. Utama kadang-kadang ya masuk Polri itu harus informasi ya toh. Ada yang mengeluhkan masuk Polri itu cukup susah. Sudah susah harus bayar mahal lagi. Nah, itu yang kita ke depan Polri harus berbenah daripada kondisi-kondisi seperti itu. Ketika Polri itu menjadi sebelum mereka masuk Polri itu, saya rasa mereka betul-betul terpilih dengan kualitas, ya toh, pasti tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Ya toh. Akan proses rekrutmennya polisi itu dengan profesionalisme, bukan karena membayar, yang banyak diduga-duga membayar, ya pasti insan-insan Polri kita akan baik. Kita bangga Polri itu harus menjadi pengayom masyarakat, karena Polri ini ya harapan rakyat ya. Harapan rakyat. Siapa lagi yang rakyat harapkan kalau bukan Polri ya. Tetapi sekali lagi Polri juga jadilah teladan yang baik. Ini harapan kita juga bersama Bu ya. Apakah sebagai anggota DPD RI juga mengawasin Polri? Ya, kita punya hak untuk memanggil kasus-kasus seperti itu di Komite 1. Jadi kita ini ada bagi komite. Ada berapa komite Pak? Kalau di DPD ini ada 4 ya. DPD. Komite 1 itu ya masalah urusan hukum begitu. Bila ada penegakan hukum berhubungan Kapolri dan sebagainya, kejaksaan, gitu, hakiman. Apabila ada masalah-masalah itu, mereka punya hak untuk mengundang. Gitu. Kalau saya di Komite 2 berbicara tentang energi, infrastruktur, ya sumber daya alam. Kemudian kehutanan, perkebunan itu di komite saya. Yang berhubungan ekonomi, kemudian infrastruktur dan sumber daya alam itu yang di komite saya. Jadi kita berbagi. Kalau keagamaan ya ada di komite 3 namanya itu keagamaan, pendidikan, kebudayaan. Jadi kalau kita semua
urus itu nggak mampu juga kita, Pak Ibu Pendeta ya. Bidangnya beda-beda ya. Ya, kita bagi tugas. Ada komite 4 itu masalah keuangan, menteri keuangan dan sebagainya ya. Itu yang menjadi kami berbagi tugas apabila ada masalah-masalah tadi itu akan masuk ke komite 1 untuk. Tapi saya kebenaran saya dari pimpinan BAP ini Badan Akuntabilitas Publik tadi ya. Tadi. Nah, kami punya hak untuk menerima laporan. Bahkan kami bisa RDP dengan Pak Kapolri. Nah, ini salah satu alat kelengkapan namanya Badan Akuntabilitas Publik ya. Kami menerima laporan-laporan masyarakat, baik masalah kerugian masyarakat, kerugian negara, gitu, termasuk kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat. Ya Pak, kan dari tadi kita ngomong hal yang kayaknya nggak enak terus ya. Ada nggak hal-hal yang enak didengar, yang mungkin masyarakat tidak tahu, mungkin aja banyak. Ada nggak Bapak bisa sebutkan beberapa hal yang oh, this is very good, ini bagus banget, ini akan membuat Indonesia cerah banget gitu. Iya, kalau berbicara kondisi yang tidak enak, ya memang ya negara kita memang lagi banyak yang tidak enaknya. Tadi kita berbicara case-case terkini, kondisi-kondisi terkini. Tapi kalau negara ini diolah dengan baik, negara ini tidak menutup kemungkinan ke depan menjadi negara superpower ekonominya, ya. Salah satu istilah macan Asia yang diharapkan Pak Presiden kita. Seperti Cina, India, sekarang superpower. Nah, memang Indonesia masih bagus, ekonominya masih plus ya. Ada banyak negara yang sekarang masih minus. Ya, bahkan minus, bahkan bangkrut ya. Nah, kita masih bersyukur masih surplus. Tapi ini ke depan harus diperbaiki terus. Ya. Bila mana pemerintahnya, legitimasinya bagus, ya, otomatis tingkat ekonominya kita akan bagus ya. Semua juga tergantung masyarakat. Kalau masyarakat masyarakat kerja keras, kerja disiplin, gitu. Kita gunakan, kita punya sumber daya manusia kita dengan maksimal ya. Kesempatan berusaha, saya yakin banyak ya. Kita rajin ya, saya rasa kita pasti diberkati dari negara ini. Firman Tuhan bilang, tangan yang malas membuat miskin. Ya, tangan yang malas buat miskin. Jadi kalau kita malas, ya pasti miskin. Tapi kabar baiknya kalau ketika kita rajin, ya termasuk rajin berdoa, rajin bekerja, pasti kita akan dipelihara Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebagian yang terakhir Pak, Bapak bisa ceritakan, maksudnya secara pribadi di luar tentang perpolitikan, tentang diri Bapak, tentang istri, tentang anak-anak. Ya memang ya kami bukan keluarga yang kaya raya, tapi kami keluarga yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Berusaha ya, kami mempunyai keluarga kecil ya dengan 4 anak ya, mulai yang apa namanya pendidikan di kedokteran, ada juga yang masih kecil gitu, ada yang masih SMA, ada yang SD, ada yang paling kecil juga masih apa namanya umur 2,5 tahun. Ini inilah yang menjadi semangat saya juga ya toh ketika saya harus banyak menghadapi tugas-tugas yang harus saya selesaikan di masyarakat. Ketika saya pulang bisa melihat mereka, itu menjadi suatu kebanggaan juga buat saya ya, dan menjadi teman saya untuk kita bisa berdoa bersama meminta pertolongan Tuhan gitu. Jadi intinya ketika kita membangun, saya di keluarga besar Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Saya ini 15 saudara. 15 saudara. Wow, 15 bersaudara. Saya yang ke-9. Wow. Oh, makanya Papa dulu di zaman kolonial Belanda sudah ini jadi hamba Tuhan ya tadi katanya ya. Ya. 15 bersaudara. 15 saudara. Wow. Itu. Jadi ya kita dibesarkan zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki. Betul. Saya anak ke-9. Jadi ya kita terbiasa dididik oleh orang tua. Yang pertama ya memang harus takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan kita itu memiliki segalanya. Dia Bapak kita, orang tua kita. Puji Tuhan. Meskipun kita tidak melihat, tapi dia terlihat dengan iman kita. Amin, iya betul dong. Saya rasa ketika kita laporan, saya gitu Pak Pendeta, kalau saya ada masalah,
saya tidak mau lapor ke manusia. Kenapa saya tidak lapor manusia? Paling manusia bilang, oh kasihan kamu. Ya masih lumayan kalau dia bilang kasihan. Kalau dia bilang kapok loh. Tambah malu kita. Iya. Tapi ketika kita lapor Tuhan, Tuhan aku ada masalah ini, tolong Iya. saya. Gitu. Iya. Pasti Menarik. kita Menarik. tidak malu lah kalau Tuhan yang turun tangan. Menarik. Dengan kesibukan Bapak yang sekarang tentunya harus banyak terbang ke Kalimantan Timur dan balik lagi Ke ke daerah lain, Jakarta. bukan hanya Kalimantan Timur, Bu. Oh, bukan hanya Kalimantan saya baru pulang Timur. dari NTT, baru pulang dari Sumatera Utara. oke. Karena DPD Republik Indonesia. Iya, iya. Saya Jadi sekarang menyerap aspirasinya bisa dari mana-mana ya? Iya, Bu, tergantung. Oke. Kami kan ada pengawasan. Pengawasan itu fungsi pengawasan itu di berbagai provinsi Indonesia, gitu, berbagai tugas gitu. Nah, itu bagaimana Bapak mengatur waktu keluarga? Iya, kadang-kadang itulah kesedihan saya ketika anak-anak saya yang kecil ini, kadang-kadang mereka ketika saya baru pulang harus pergi lagi, gitu. Ya, tapi itu sudahlah komitmen kita sebagai, ya saya rasa zaman sekarang ini jauh di mata dekat di hati. Bisa video Bisa call, video call. bisa komunikasi kapanpun ya. Ya. Tinggal ya kita menyesuaikan kondisi lah waktu. Masih ada waktu-waktu untuk kita bisa bersama keluarga, masih bisa lah kita ngatur. Memang ada PMO bilang begini, kalau mau sukses keluarga, ya sukses keluarga, karir tertinggal. Ya. Gitu. Kalau mau Sukses karir. sukses karir, keluarga tertinggal. Nggak bisa dua-dua maju Nggak bisa gitu. dua-duanya, karena Iya. harus ini ya. Jadi ya tinggal ya persentase saja, Bu. Saat ini saya berani ambil pelayanan di politik, saya Iya. kerja di politik, otomatis saya harus merelakan waktu saya dengan keluarga berkurang ya. Ya. Ya itu. Jadi komitmen kita ya kan ada mamahnya yang mengurus mereka aja. Ya, ya, ya. Semoga semua perjuangan Bapak juga akan tersampaikan dengan baik ya. Mohon doanya Pak Pendeta, Ibu dan seluruh pendengar. Saya tidak akan mampu tanpa doa daripada orang-orang umat-umat Tuhan, ya toh. Dan tuntunan Tuhan itu yang terpenting ya, supaya kita tidak terpleset. Iya, Baik. amin. Oke. Apa yang ingin Bapak capai dalam masa mengabdi 5 tahun ini? Yang saya ingin tercapai adalah saya hanya ingin berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara. Apapun yang Tuhan bawa saya kemana, ya saya mau mengalir kemana, saya sangat tergantung berharap kepada Tuhan, Bu Pendeta. Jadi intinya saya yakin ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan pun akan memberi yang terbaik ya. Amin. Ya tetap mungkin Ya. kan masih cukup lama ini ya waktunya, baru kita 5 mengabdi bulan. 5 tahun, ini baru 5 bulan, berarti Iya. masih Iya. 4,5 Betul. tahun lagi kita harus pengabdian di Dewan Perwakilan Daerah sebagai senator ya. Yang mudah-mudahan waktu-waktu ini rakyat pun yang akan menilai nanti Iya. kinerja kita. Kita bisa terpilih kembali ketika kita ada nilai value di masyarakat kita. Itu aja. Good. Menjadi seorang senator tentunya merupakan suatu gengsi yang baik sekali ya bagi Bapak dan juga tentu bagi keluarga. Bagaimana cara Bapak untuk menjaga hati untuk tetap menjadi orang yang hatinya nggak berubah dan tetap takut akan Tuhan? Ya, saya cuma ingat lagu Pak Pendeta. Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi saya harus mengikuti Tuhan Yesus tidak berubah juga, ya. Iya. Hatinya. Tidak berubah hatinya, karakter kita, Caranya karakter yang bagaimana? baik ya. Ya itu ketika kita menempatkan Tuhan itu sebagai karakter yang terbaik dalam kehidupan kita, Iya. kita tidak akan menjadi sombong, kita tidak akan tinggi hati, karena ini namanya ini kan kadang tahta ini bisa membuat kita orang itu sombong gitu. Betul. Ya, apalagi mohon maaf lembaga tinggi negara, ya. Di MPR lembaga tertinggi negara. Gitu. Iya. Kadang-kadang orang ya bisa saja orang sombong gitu. Tapi ketika kita melihat Yesus yang sederhana, yang baik, yang kasih sama semua orang sebagai figur kita, ini yang membuat saya tidak sombong itu gitu loh. Puji Tuhan. Itu permasalahannya. Jadi saya terbiasa lah dalam hidup sederhana, itu udah hal yang biasa gitu. Ya. Puji Tuhan. Selamat ya Pak, selamat bertugas. Siap. Semoga
apa yang Tuhan percayakan kepada Pak Julianus Henok itu akan benar-benar berdampak lurus Amin. untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia. Siap. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Pemirsa, ada press report saya akan bacakan. Puji Tuhan, saya bersyukur atas pertolongan Tuhan yang memungkinkan keempat putri saya meraih gelar sarjana. Secara logika, hal ini terasa mustahil karena saya hanya seorang pedagang kerupuk. Namun Tuhan bekerja di luar pemahaman saya. Yang lebih luar biasa, putri bungsu saya menjadi wisudawan terbaik dengan IPK 3,96. Mantap. Ini membuat keluarga saya semakin bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow. Selamat ya Ibu, selamat juga buat keempat putrinya yang sudah lulus. Tuhan memberkati selalu. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Kita akan tutup dengan firman Tuhan singkat ya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Titus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Titus 3 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, pemirsa sekalian, tentunya saat ini kita ini ada di republik ini. Apakah republik ini dalam kondisi baik? Seperti yang kita lihat, ini subjektif banget gitu ya. Karena apa? Kita memang menerima data dan kemudian kita membaca laporan-laporan yang dibuat oleh media-media. Nah, tetapi tentunya yang menjadi kewajiban kita adalah kita punya kewajiban terhadap satu, tentunya kepada Tuhan. Dua, kepada keluarga kita. Dan yang ketiga, kepada diri kita sendiri. Nah, saya melihat bahwa ketika ada banyak orang mengatakan tentang Indonesia gelap. Nah, apa yang menjadi sikap kita sebagai anak Tuhan nih? Tentunya kalau saya pribadi, ini menjadi satu bukan tolak ukur, tetapi menjadi satu pengingat buat kita bahwa gelap atau terangnya negeri ini harus ditentukan dengan bagaimana anak-anak Tuhan masing-masing bersikap. Kalau misalnya, kalau kita percaya saja bahwa memang Indonesia gelap dan kemudian kita kemakan tentang ideologi ini dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa, kemudian dikatakan di sini janganlah memfitnah, janganlah bertengkar. Kemudian kita hanya menebar berita-berita yang nggak sure gitu ya. Karena pada zaman sekarang berita ini dengan cepat sekali bergulir gitu. Semakin berita itu dianggap buruk, semakin diminati oleh banyak orang. Bad news is good news gitu. Tetapi di Good News program kami harus berkata good news itu adalah good news. Good news tidak boleh datang daripada bad news. Jadi kalau dikatakan Indonesia gelap, sekarang pertanyaan saya pulangkan kepada diri kita masing-masing. Apa yang Anda mau lihat? Apakah Anda mau lihat Indonesia gelap atau Anda mau lihat Indonesia terang? Kalau Anda mau lihat Indonesia terang, tadi kata narasumber dikatakan oleh Pak Julianus adalah kita harus berdoa buat negeri ini. Saya yakin orang-orang Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia mempunyai peran yang sangat besar. Kita tidak boleh capek untuk mendoakan Presiden Republik Indonesia. Karena beliau ini yang memimpin jalannya pemerintahan. Kalau pemerintahan sampai kolaps, pemerintah tidak bisa berfungsi dengan baik. No matter what, ada oknum-oknum yang tidak baik, kita tetap harus mendukung. Selama beliau tetap menjalankan konstitusi dan kemudian takut akan Tuhan, why not? Sampai kemudian Indonesia bisa menjadi terang kembali dan kita menjadi bangsa yang jaya, yang makmur. Dan saya percaya kalau itu terjadi, kita semua tentunya akan menikmati hasilnya. Saya percaya bahwa Tuhan berdaulat dan kita masing-masing berdoa buat kelangsungan negeri ini supaya negeri ini diberkati oleh Tuhan. Semoga apa yang kami tampilkan ini juga boleh menjadi penyeimbang
dan juga boleh menjadi saluran berkat buat siapapun yang menyaksikan. Ya, Amin. mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa untuk episode hari ini kami boleh belajar lebih banyak tentang bukan cuma perpolitikan tetapi tentang kondisi negeri ini. Kami berdoa untuk Pak Julianus Henok. Amin. Engkau telah tempatkan beliau menjadi anggota senator, menjadi anggota DPD. Kami berdoa biarlah hikmat-Mu bersama dengan dia, bersama dengan semua orang-orang, tentunya anak-anak-Mu, siapapun mereka yang Kau tempatkan dalam komisinya. Biarlah Tuhan mereka masing-masing memainkan peran yang benar. Kami berdoa biarlah ada rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan ketika mereka mau berjalan miring ke kiri ataupun ke kanan, kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu akan mengingatkan. Karena dengan takut akan Tuhan, Amin. bangsa ini akan dipulihkan. Dengan takut akan Tuhan, bangsa ini akan diberkati semakin melimpah. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Lawat mereka, berkati mereka, sehingga kami pun boleh membuat perbedaan di dalam lingkup influence yang Kau percayakan buat kami. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Makasih. Ya, Berkati. ya silakan. Dan. Yuk. Ya, pemirsa kalau Anda diberkati dengan episode hari ini, jangan lupa bagikan ulang supaya lebih banyak orang bisa menonton dan juga diberkati bersama-sama dengan kita. Sampai jumpa di Good News episode yang berikutnya. God bless you. God bless you. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.